Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali di hari Minggu ini kita akan sama-sama untuk puji sembah nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kini percaya Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau percaya, kita mau yakin bahwa semua ini bisa kita lewati bersama-sama dengan baik. Mari kita akan berdoa sebentar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Bapa, kami tidak akan pernah lupa untuk kami sembah dan puji nama-Mu Bapa, karena Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya untuk sebentar kami akan puji, kami akan sembah, kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan kebaktian pada pagi hari ini, agar apa yang kami serahkan semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau yang terbaik bagi kehidupan kami Yesus. Tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami Bapa, tak pernah sedikit pun Engkau lupa kepada kami Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, selalu setia kepada Engkau Yesus, dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau yang urapi, biar Engkau yang penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa Gembala yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami semua di tempat ini, agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi rema, menjadi firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan membaca. Firman Tuhan berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, berdasarkan ayat yang kita baca pagi hari ini, saya ingin memberikan judul khotbah saya pada hari ini adalah bersaksi. Sekali lagi, bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-6, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Kemudian ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika detik-detik terakhir Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, maka murid-murid berpikir ada sesuatu yang penting yang mereka ingin tanyakan kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maka kemudian mereka menyampaikan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. Kapan atau maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Atau dengan lain kata, mereka ingin tahu kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi kemudian ayat yang ke-7 Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika murid-muridnya bertanya, apakah Tuhan pada masa ini akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika mereka bertanya, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, kapan dipulihkan itu bukan urusan mereka. Yang penting di sini adalah bagaimana mereka menjadi saksi. Maka kemudian di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus memberi penegasan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah bukan soal kapan kerajaan Israel itu dipulihkan, tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana mereka mau menjalankan apa yang menjadi misi Yesus, yaitu bersaksi. Karena bagi Yesus, dunia akan mengalami pemulihan melalui kesaksian para murid Yesus. Jadi dunia akan dipulihkan bukan melalui paksaan atau melalui peperangan untuk mereka mempercayai Yesus. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Jadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk para muridnya, yaitu bagaimana mereka menjadi saksi Kristus. Dan ketika kita berbicara tentang menjadi saksi, artinya tugas kita adalah bersaksi. Bukan menghakimi ataupun memerangi. Di pengadilan, di dunia pengadilan, maka ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Semua punya peran masing-masing. Hakim itu memberikan vonis terhadap tuntutan jaksa, pengacara itu melakukan pembelaan. Dan kemudian ada orang yang dipanggil untuk menjadi saksi. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita di sini bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi pengacara,
bukan menjadi jaksa, bukan menjadi hakim. Artinya bahwa kita bukan melakukan penuntutan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau kita bukan menghakimi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita diminta untuk menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang menjadi saksi, apa yang dimaksud dengan menjadi saksi? Yang menjadi saksi berarti bersaksi. Bersaksi itu sama dengan bercerita. Saya yakin kita semua punya kemampuan untuk bercerita. Bukan persoalan masalah fasih lidah atau bukan. Tapi saya percaya bahwa kita semua bisa bercerita. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang bersaksi, maka itu artinya Tuhan meminta kita untuk bercerita. Dan apa yang kita ceritakan adalah sekedar menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi artinya kita berbagi informasi dan transformasi diri ketika kita bersaksi. Ketika kita bersaksi bukan melakukan kristenisasi. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali orang Kristen gagal untuk bersaksi. Kenapa? Karena dalam konsep berpikir kebanyakan orang Kristen adalah bagaimana mereka harus membuat orang itu sampai kepada bertobat dan kemudian menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Padahal kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa tugas itu bukanlah menjadi tugas kita. Ada Roh Kudus yang akan kemudian melanjutkan apa yang kita sudah lakukan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita lakukan adalah cukup bersaksi. Bercerita tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di masa pandemi virus corona ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa di luar sana ada banyak orang yang saya percaya sedang membutuhkan kasih Yesus. Di luar sana ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di luar sana ada banyak orang yang sedang menjadi jalan untuk mencari jalan untuk setiap persoalan yang mereka sedang hadapi. Dan saya percaya ini adalah waktunya. Ini adalah kesempatan buat kita berbuat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah masa pandemi virus corona ini bukan saatnya untuk kita bersikap, berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Mari lihat sekitar kita. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan tentang ajakan Tuhan untuk melihat sekeliling kita di mana ada padi yang sudah menguning. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan tema kita tahun ini aku utuslah aku. Biar kiranya kebenaran firman ini boleh kembali mengingatkan kita di tengah masalah virus corona yang belum berakhir ini. Mari kita jangan abai melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hari ini dengan sangat rindu, saya ingin mengajak kita bersama untuk menjalankan apa yang menjadi misi agung Tuhan Yesus melalui bersaksi. Di tengah tekanan yang berat, kalau kita melihat kehidupan para rasul di zaman gereja mula-mula, maka kita melihat di sana, khususnya di Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab tidak mungkin kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Ini pernyataan para rasul di tengah mereka mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak senang, yang tidak suka mereka memberitakan tentang Yesus. Kemudian pernyataan ini keluar dari mulut mereka, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar.
saksi di pengadilan, dia bukan bertugas untuk menuntut atau membuktikan perkara itu benar atau salah, orang tersebut, terdakwa tersebut benar atau salah. Saksi itu hanya bertugas bercerita tentang apa yang dia tahu, apa yang dia lihat tentang sebuah kejadian yang berhubungan dengan kasus yang sedang diadili tersebut. Nah, apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-20, ini menunjukkan kepada kita tentang betapa para rasul di zaman gereja mula-mula, mereka punya komitmen yang kuat. Bahkan mereka berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saya percaya setiap kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Boleh jadi hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah. Tetapi hari-hari yang lalu saya yakin kita semua mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bentuk apapun pengalaman itu, ini adalah kesempatan untuk kita bercerita kepada orang-orang yang sedang menantikan kisah-kisah tersebut yang bisa memberi peneguhan kepada mereka, bahkan bisa membuka mata iman mereka untuk datang dan kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen di awal atau pada zaman gereja mula-mula, bagaimana Alkitab mencatat mereka disukai oleh banyak orang. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47, kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Biar kehidupan para rasul, para murid Yesus di gereja mula-mula boleh menjadi motivasi buat kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, kembali lagi kepada ayat pokok kita tadi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini dikatakan kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Ya, kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin melakukan penjangkauan jiwa-jiwa. Memang dikatakan di sini sampai ke ujung bumi. Tapi jangkauan pelayanan kita itu harus mulai dari Yerusalem. Berbicara tentang Yerusalem di sini, itu artinya lingkungan terdekat dengan kita. Sekali lagi berbicara tentang Yerusalem di sini, itu berbicara tentang lingkungan terdekat. Nah, siapa lingkungan terdekat dengan kita? Yang pertama adalah keluarga kita. Kemudian yang kedua tetangga di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam lingkup dalam tanda kutip Yerusalem yang perlu kita jangkau. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mari kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita. Menjadi saksi di tengah-tengah keluarga itu mungkin adalah tugas yang berat. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di rumah tahu persis siapa kita. Kita tidak bisa bersandiwara. Kita tidak bisa menyimpan kejelekan, kebaikan kita. Karena mereka tahu persis. Tapi kita dituntut untuk menjadi saksi mulai dari lingkungan terdekat. Mulai dari rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang-orang seisi rumah kita? Bagaimana perkataan kita, bagaimana tingkah laku kita, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita untuk memperhatikan cara hidup kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12.
untuk kita memperhatikan cara hidup kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal. Lingkungan di mana kita berada. Kita memiliki cara hidup yang boleh menjadi kesaksian buat mereka. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi mulai dari keluarga, mari kita menjadi saksi. Sekali lagi mulai dari keluarga, mari kita menjadi saksi. Mari kita perkuat keluarga kita dengan kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Jangan tidak perlu harus mencari siapa yang salah, siapa yang kurang. Tetapi mari kita saling bersinergi di dalam keluarga kita untuk memperkuat keluarga. Di tengah masa-masa yang sulit ini. Mari kita perkuat keluarga kita. Kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lingkungan yang terdekat itu bicara juga tentang tetangga kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sering memperhatikan kita, yang juga sering melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Mari pastikan bahwa kita menjadi berkat bagi tetangga kita. Melalui kesaksian kita, ketika kita ngobrol, kita tidak harus ngerumpi untuk hal-hal yang negatif. Tapi ketika kita ngobrol dengan tetangga, mari bercerita tentang Yesus. Mari bercerita tentang pengalaman hidup kita ketika kita pernah ditolong Tuhan. Ketika kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Mari kita saksikan itu kepada orang-orang tetangga kita. Karena ini yang menjadi kehendak Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Yang pasti kita tidak akan melakukan ini sendiri. Karena ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita tidak akan melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada Roh Kudus yang akan melengkapi kita dengan kuasa, dengan kesanggupan, dengan kekuatan untuk kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang terdekat dengan kita. Mulai dari rumah kita, kemudian kepada tetangga yang ada di sekitar kita. Biar kiranya tema kita tahun ini aku utuslah aku. Kita tetap membuka hati kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau ingin dan sedang mencari orang-orang yang ingin menjadi saksi, temukan aku. Saya rindu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan, yaitu menjadi saksi. Sekali lagi, menjadi saksi artinya bercerita, dan saya yakin kita semua punya kemampuan untuk bercerita. Bagaimanapun bentuknya, mari kita bercerita tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita akan dipakai oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, menjadi peringatan buat kita untuk kita terus berjalan dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Sehingga misi agung Tuhan Yesus Kristus untuk semua bangsa menjadi murid Tuhan itu dapat terwujud di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk kehidupan kita di dalam sepanjang minggu yang baru yang kita akan jalani bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir secara pribadi buat kami. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi motivasi buat kami, menjadi penyemangat buat kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Selagi Engkau izinkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini, biar Engkau taruhkan dalam hati kami hati misi, hati yang adalah hati Tuhan sendiri. Sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa
yang boleh dimenangkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan saja. Biar Engkau perlengkapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh termeterai dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan izinkan, Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, biar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, setiap umat Tuhan. Biar di sepanjang minggu ini kami kembali boleh ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan saja. Biar di tengah pandemi COVID Corona ini kami boleh tetap ada dalam lindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, biar di dalam kesemuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Jawa Barat, khususnya Tuhan untuk situasi kondisi Jawa Barat sehubungan dengan adanya virus corona yang bertambah di minggu ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pengendali atas dunia ini. Tuhan pengendali atas kehidupan manusia. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Tuhan penyebaran virus corona dihentikan oleh kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh terbebas dari virus ini. Kami boleh menjalani kehidupan secara normal. Bahkan terlebih kami boleh beribadah secara normal, berkumpul bersama-sama dalam bait-Mu yang kudus untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, dan minggu depan kita masih tetap beribadah secara online. Terus berdoa agar secepatnya kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.